Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yaitu pelajaran syirah yang akan dibimbing oleh Ustadz kita Ustadz Marwan Habibullah taala. Untuk itu pada Ustadz falyatafadhal masykura. Baik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واكتفى آثاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran mengetahui perjalanan hidup manusia yang paling agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semakin bisa menambah keimanan kita dan semakin bisa memudahkan kita menuju jalan surga. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu summa dzakara, yang keberapa ya ikhwan? Yang ketujuh Ustaz. Yang ketujuh. Summa dzakara as-sabi'ah. Naam ya ikhwan. Naam Ustaz. Yaqra ahadukum. Tafadhalu. Tafadhal bagi yang ingin membaca, langsung buka mic-nya. Ahwahyana Majid, tafadhal. Naam Ustaz. Naam, tafadhal. Bismillah. Summa zakara sabi'ah wa qala wa bintu Jahshin Zainabul Mukarramah wa hiya Zainab bintu Jahshin. طيب أحسنت بارك الله فيك. نعم القارئ الآخر. Wa wasafaha bil kitab bil takrim. Nah Ustaz boleh. Tafadhal. Bismillah. Wasafaha fil takrimi lihtisasiha bi anna Allah azza wa jalla zawajiha iyahu min hoki sab'a samawat. Naam. Kama sabata ya. Naam. Kama sabata fi sahihi. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik ya akhi.
Wasil Baik, Ustaz? Ustaz. Kemarin kita telah membahas tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya istri yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Thumma Aisyah al-Mutahharah radhiyallahu anha. Thumma Ummul Mukminin Hafsah. Yang keempat ada Hafsah. Yang kedua tadi ada Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga tadi ada Aisyah al-Mutahharah yang disucikan Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh. Yang kedua tadi Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling tua umurnya. Kemudian ada Hafsah binti Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kelima ada Zainab binti Khuzaimah. Jadi istri Rasulullah SAW yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah. Yang kita jelaskan bahwa sedikit sekali terjemah tentang Zainab binti Khuzaimah, akan tapi hampir semua yang meriwayatkan kisah Rasulullah SAW mengatakan Zainab adalah istri Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam ada Ummu Salamah, yang kita sebutkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in semuanya ingin menikahi Ummu Salamah, akan tapi akhirnya jatuh ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tsumma dzakara as-sabi'ah. Kemudian Syekh menyebutkan istri yang ketujuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab bintu Jahsh, Zainab al-Mukarramah. Yang ketujuh ada Zainab binti Jahsh. Yang ketujuh ada Zainab binti Jahsh al-Mukarramah. Yang mulia. Al-Mukarramah artinya yang mulia. Wahia Zainabu bintu Jahsh. Jadi adalah Zainab anak dari Jahshin. Zainab anak dari Jahshin. Wa wasafaha bitakrim. Kemudian Syekh menyifati Zainab dengan takrim, dengan mulia. Kenapa? Liikhtisasiha bi anna Allah azza wa jalla zawwajaha iyyahu min fawqi sab'i samawat kama thabata fi sahih. Karena kelebihan yang dimiliki oleh Zainab binti Jahsh. Apa kelebihan yang dimiliki oleh Zainab binti Jahsh? Yaitu kelebihannya adalah Allah Subhanahu wa taala menikahkan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang milih wanita mana yang dinikahinya. Akan tapi ini Rasulullah SAW sebenarnya tidak mau menikahi Zainab. Akan tapi apa mau diperbuat? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan sesuatu, tidak ada yang bisa menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Laisa laka min al-amri syai', kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, urusan pengaturan dunia ini bukan urusanmu, wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu, tidak ada satupun dari hambanya yang berhak menolak keinginan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnaka." Ketika Zaid telah menyelesaikan urusannya dengan Zainab, kami nikahkan kamu kepada Zainab binti Jahsh.
Baik. Kita jelaskan bagaimana sebenarnya kisah antara Zainab dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang budak yang bernama Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang budak yang bernama Zaid. Kemudian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Zaid, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkatlah Zaid seperti anaknya sendiri. Rasulullah SAW mengangkat Zaid seperti anaknya sendiri. Setelah itu turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan Zaid dengan wanita Arab yang mulia, al-mukarramah yang mulia bernama Zainab. Turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan Zaid dengan wanita yang mulia bernama Zainab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wahai Zainab, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kalian berdua untuk menikah. Nah, Zaid bahagia, Zaid senang dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi Zainab ada rasa berat hati. Ada rasa berat hati. Karena manusiawi. Zaid seorang budak. Zainab wanita mulia. Bangsa Arab. Bangsa yang mulia. Akhirnya karena masih ada keraguan di dalam hati Zainab, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat untuk menasihati mereka berdua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, kalau nggak salah surat An-Nur atau surat Al-Mu'minun, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Jadi karena Zainab itu berat hati, karena memang tidak seperti biasa adat istiadat orang Arab gitu. Nah, inilah beratnya merubah adat istiadat. Tidak seperti adat istiadat orang Arab, seorang wanita yang mulia bernikah dengan seorang budak. Adat istiadat orang Arab sebenarnya tidak biasa dengan itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan adat istiadat tersebut. Kalau seandainya muslim tidak masalah menikah dengan muslim, mereka sama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah." Tidak pantas seorang mukmin atau mukminah, laki-laki ataupun wanita, jika telah diperintah oleh Allah dan Rasulnya dengan sesuatu, tidak ada lagi pilih-pilih. Harus sami'na wa ata'na. Akhirnya Zainab pun menikah dengan Zaid. Qadarullah, pernikahan mereka tidak berjalan mulus. Ada sedikit konflik rumah tangga. Sehingga mereka mau pisah. Karena tidak adanya seia sekata di rumah tersebut. Nah, ketika mereka ingin pisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk
menikahi Zainab. Ya Allah, Rasulullah sangat kaget. Dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kaget. Kita mengetahui Rasulullah makhluk yang sangat pemalu, manusia yang sangat pemalu, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau melanggar adat istiadat orang Arab kalau itu memang sejalan dengan norma Islam. Rasulullah sangat pemalu. Sehingga ketika ada perintah dari Allah untuk menikahi Zainab, Rasulullah agak sedikit mundur. Bahkan Rasulullah selalu nasihat kepada Zaid, wahai Zaid, baik-baiklah kepada istrimu, wahai Zaid, pertahankan istrimu, pertahankan rumah tanggamu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala nasihati Rasulullah SAW. Kenapa seperti ini? إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang kamu lakukan. Ketika engkau berkata kepada Zaid, amsik 'alaika zawjaka wattaqillah, pertahankan rumah tanggamu wahai Zaid, pertahankan rumah tanggamu wahai Zaid. Selalu Allah katakan begitu. Selalu Rasulullah katakan begitu. Allah nasihatkan Allah Rasulullah SAW. Tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi. Kamu sembunyikan perintah Allah sementara Allah terang-terangkan dengan perintah tersebut. Wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Dan kamu malu takut kepada manusia yang seharusnya Allah yang kamu takuti. Kenapa takut kepada manusia? Kenapa takut kepada makhluk? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan sesuatu. Nah, akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah SAW, akhirnya bencana terjadi. Akhirnya memang berpisahlah antara Zaid dan Zainab. Nah, Allah ketika telah berpisah, Allah turunkan. Falamma qada Zaidun minha watara zawajtaka. Ketika Zaid telah berpisah, kamu nikahi Zainab. Akhirnya Rasulullah menikahi Zainab. Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsh. Nah, ketika Rasulullah SAW menikahi Zainab, ributlah bangsa Arab. Geger bangsa Arab. Apa-apaan ini? Kok Rasulullah menikahi mantan istri anaknya? Karena Zaid itu, seperti yang kita katakan, saking cintanya Rasulullah, Rasul anggap dia seperti anak sendiri. Kok Rasulullah menikahi mantan istri anaknya? Gitu. Geger bangsa Arab. Sehingga Rasulullah menurunkan ayat lagi. Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad, Zaid bin Zaid bukan anaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan bapak Zaid. Dan Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki. Bukan bapak dari pemuda-pemuda kalian. Akan tapi Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi kalau kalian katakan Nabi Muhammad bapak Zaid, salah. Dari segi adat istiadat kalian sudah salah, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Zaid itu bukan anak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan bapak Zaid. Itu yang pertama. Jadi ini tidak menyelesaikan adat, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walakin Rasulullah wa khataman, akan tapi Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi semua yang dilakukannya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenangkan kekacauan yang sempat terjadi di bangsa Arab. Itulah kisah bagaimana pernikahan antara Zainab binti Jahsh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi keunggulan tersendiri di dalam kehidupan Zainab binti Jahsh. Keunggulan di mana? Keunggulan gimana? Keunggulan bagaimana? Keunggulan yaitu pernah terjadi perbincangan antara Safiyah dan Aisyah.
dan Zainab. Jadi biasa wanita kan saling membanggakan, menceritakan keunggulannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada mereka berdua, kepada Zainab dan Safiyah, wahai Zainab dan Safiyah, aku adalah wanita istri Rasulullah yang paling mulia. Karena aku satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Biasa para madu itu saling membanggakan diri, para madu Pak saling membanggakan diri. Jadi kalau yang belum merasakan ini mungkin coba bisa dipraktekkan. Nah, kemudian Zainab yang tidak terima dikatakan bahwasanya Aisyah istri yang paling dicintai, yang paling memiliki kelebihan dari yang lain, tidak terima. Zainab juga mengeluarkan kelebihannya. Zainab mengatakan, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian sendiri, oleh bapak-bapak kalian sendiri, wahai para wanita. Bahkan Aisyah juga seperti itu, dinikahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Akan tapi aku, kata Zainab binti Jahsh, aku bukan dinikahkan oleh manusia, aku bukan dinikahkan oleh bapakku, aku bukan dinikahkan oleh waliku, bukan dinikahkan oleh manusia siapapun. Akan tapi aku dinikahkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memutuskan, yang menikahkanku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Aisyah mengeluarkan kelebihannya, Zainab mengeluarkan kelebihannya, dan akhirnya Safiyah pun sedih. Akhirnya Safiyah pun menangis, sedih, dan mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sedikit cerita tentang Zainab binti Jahsh. Kemudian ya ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita. ثم ذكر الثامنة. تفضل مولد أدمي لانسا اقرأ. بسم الله. ثم قال مؤلف حفظه الله ثم ذكر الثامنة فقال ثم ابنة الحارث ذي جويرية وهي جويرية بنت حارث وهي من بني المصطلق. ثم ذكر التاسعة فقال أم حبيبة ورملة هي أي امرأة اسمها رملة وكنيتها أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. Ini Wa an abiha. Untuk abinya Abu Sufyan Islam kan? Islam. Islam, Abu Sufyan Islam. Oh, kok cuman satu nih radhiyallahu anhu maksudnya? Anha wa an abiha. Oh, mantap. Abi Sufyan radhiyallahu anha wa an abiha. Amsa. Wa qawluhu hiya al-ha'u al-akhiratu lis-sakti. Masyaallah, ahsanta Maulida Adami. Hal tazawwajta ya Maulida? Maulid Adami. Hal tazawwajta? Naam. Li 3 abna. Kullu banina? Kullu walad. Abnain wa wahid bint. Min zawjah wahidah? Naam, Ustaz. Wahidah faqat. Mau nambah itu, Ustaz? Hah? Mau nambah dia? Ahsanta ya akhi, barakallah.
Tapi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Bukan berarti Rasulullah itu seperti yang orang bilang Rasulullah itu begini begitu. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu hikmah menikahi banyak istri adalah agar wanita-wanita muslimah yang lain bisa belajar tentang agama Islam dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. ثم ذكر الثامنة فقال ثم ابنة الحارث ذي جويرية وهي جويرية بنت الحارث وهي من بني المصطلق طيب. Kemudian istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-8 adalah bintul Haris. Bintul Haris itu bernama Juwairiyah. Juwairiyah bintul Haris. Juwairiyah nama yang cantik, nama yang indah. Kalau seandainya ada anak-anak wanita muslimah dikasih nama Juwairiyah. Apa arti Juwairiyah ya ikhwan? Siapa yang tahu? Man yadri minkum falyujib. Ada yang tahu maka silakan jawab. Apa arti Juwairiyah ya ikhwan? La ahad? Tidak ada yang tahu arti Juwairiyah? Juwairiyah itu artinya jariyah. Dalam bahasa Arab jariyah. Ada yang tahu jariyah? Jariyah itu artinya banyak arti jariyah. Banyak sekali arti jariyah. Itulah kekayaan bahasa Arab. Satu kata memiliki beberapa arti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha 'ainun jariyah." Ainun jariyah. Jariyah artinya di ayat itu artinya mengalir. Jariyah arti yang lain adalah anak kecil. Juwairiyah artinya anak yang lebih kecil lagi. Juwairiyah artinya anak yang lebih kecil lagi. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Juwairiyah. Bagaimana pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang dengan Bani Mustaliq, mendapatkan tawanan-tawanan dari Bani Mustaliq. Mendapatkan tawanan-tawanan perang dari Bani Mustaliq. Nah, salah satu tawanan Bani Mustaliq adalah anak wanita dari pemimpin pasukan tersebut, dari pemimpin kabilah tersebut, bernama Barrah. Kemudian Barrah ini terkenal cantik, kemudian terkenal aktivis yang aktif, yang memiliki pandangan-pandangan yang cerdas dalam kehidupannya. Akhirnya ketika Barrah ini ditawan oleh seorang sahabat. Dan akhirnya Barrah ini ketika Rasulullah membagi-bagi tawanan, Barrah itu salah satu tawanan perang yang dibagikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Akhirnya Barrah, karena tidak mau menjadi tawanan, Barrah radhiyallahu anha berusaha mengumpulkan uang untuk menebus dirinya sendiri. Dia mengumpulkan uang untuk menebus dirinya sendiri. Karena dia anak pasukan, kemudian dia anak pemimpin pasukan, anak pemimpin kabilah. Masa jadi tawanan? Dia berusaha sendiri. Akhirnya dia pun mendengar bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling baik, manusia yang paling dermawan. Dia pun mendatangi Rasulullah dan katakan, "Wahai Muhammad, tolong bantu saya menebus diri saya sendiri dari tuan saya fulan."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baik saya bantu kamu dan saya nikahkan kamu. Akhirnya Barrah pun menyetujui tersebut. Akhirnya Rasulullah beli Barrah dan Rasulullah nikahkan Barrah. Kemudian Rasulullah ganti Barrah itu namanya dengan Juwairiyah. Juwairiyah bintil Harith. Nah, ketika para sahabat tahu Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah, maka tawanan-tawanan perang yang dari Bani al-Mustaliq semuanya dilepaskan oleh para sahabat karena mereka menghormati Rasulullah SAW, menghormati Juwairiyah karena Juwairiyah telah menjadi istri Rasulullah SAW. Inilah yang kata para ulama, pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah ada pernikahan yang sangat berkah sekali. Berkah bagaimana? Berkah karena dengan pernikahan tersebut dilepaskannya tawanan-tawanan perang semuanya dari Bani al-Mustaliq. Nah, itulah bagaimana pernikahan Juwairiyah bintil Harith dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa dzakarat ta'siyah. Kemudian yang ke-9 ada yang namanya Ummu Habibah. Ini Ummu Habibah. Ummu Habibah yaitu dia bernama Ramlah. Ai imra'atun ismuha Ramlah. Imra'atun wanita, ismuha namanya adalah Ramlah. Wa kunyatuha Ummu Habibah. Kunyahnya Ummu Habibah. Wa hiya Ramlatun bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha wa an abiha. Dia adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan merahmati, semoga Allah meridainya dan meridai bapaknya. Ummu Habibah adalah seorang janda. Suaminya bernama Abdullah. Dan Abdullah dan Ramlah itu Ummu Habibah, keduanya masuk Islam. Dan keduanya pun hijrah ke Habasyah. Dan kita tahu Habasyah itu adalah negaranya orang-orang Nasrani. Ketika Ummu Habibah dan Abdullah masuk ke Habasyah, akhirnya Abdullah tergiur dengan agama Nasrani. Namanya Abdullah itu Ubaidullah, wallahu a'lam. Tergiur dengan agama Nasrani, akhirnya Abdullah pun murtad dari Islam dan masuk agama Nasrani. Ketika Abdullah masuk agama Nasrani, akhirnya Ummu Habibah dan Abdullah berpisah. Nah, mengetahui hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menikahi Ummu Habibah dan pernikahan mereka diwakilkan dengan raja di Habasyah tersebut, yaitu Najasyi radhiyallahu anhu. Inilah pernikahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dan Ummu Habibah ini sangat-sangat menghargai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Abu Sufyan masuk bertamu ke rumahnya anaknya Ummu Habibah. Dan Abu Sufyan pada saat masih kafir. Ketika Abu Sufyan masuk ke rumahnya Rasulullah, ke rumah Ummu Habibah, duduk di atas tikar. Akhirnya Ummu Habibah menarik tikar. Wahai bapak, tikar ini tidak pantas untukmu. Engkau kafir, engkau musuh Allah, engkau musuh Rasulullah, engkau memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara tikar ini adalah tikarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu bagaimana Ummu Habibah menjaga keimanannya walaupun itu dari bapaknya sendiri.
Kemudian Ummu Habibah juga karena saking banyaknya kebaikan yang didapatnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah banyak istri-istrimu ya Rasulullah, dan semua mereka adalah wanita-wanita yang terpilih, wanita-wanita yang mulia, tapi ada kesedihanku, yaitu adikku bernama Azizah. Dia tidak mendapatkan kemuliaan ini. Seandainya ya Rasulullah engkau menikahi adikku. Lihat bagaimana Ramlah menawarkan adiknya, menawarkan saudarinya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa ditawarkan saudarimu? Ya sama saja. Kata Rasul, kenapa ditawarkan saudarimu? Nabi jawab, kan sama aja. Saya bukan sendiri, madu-madu saya banyak, ya sekalian saja saya berikan kemuliaan ini untuk adik saya, Azizah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tawaran ini dari Ummu Habibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, innaha la tahillu li. Azizah itu tidak halal bagiku. Azizah tidak halal bagiku. Memang Azizah itu wanita yang cantik. Gimana nggak cantik? Anak Abu Sufyan, orang saudagar kaya di Quraisy, orang pemimpin suku Quraisy juga, sesepuh suku Quraisy juga, yang sangat dihormati di dalam Quraisy. Nah, tapi Rasulullah SAW mengatakan, inna la tahillu li. Walaupun begitu, Azizah itu tidak halal bagiku. Karena dalam Islam tidak boleh menikahi dua wanita yang statusnya saudara-saudari. Artinya tidak boleh menikahi wanita, kemudian menikahi wanita lain yang masih ada hubungan darah, hubungan mahram, hubungan darah dengan istri kita ini. Tidak boleh menikahi wanita yang masih ada hubungan darah dengan istri kita. Atau yang ada hubungan mahram dengan istri kita. Misalnya adik, atau ibu, atau bibi, dan lain-lain. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi Ummu Habibah bagaimana tulusnya kesetiaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qawluhu hiya Ummu Habibah wa Ramlah. Hiya, apa itu hiya? Hiya, kenapa hiya? Bukankah apa arti hiya? Hiya itu artinya hiya, huwa, huma, hum, hiya, hiya. Hiya. Terus kenapa pakai ha Ustaz? Hiya. Hiya. Apa boleh seperti itu nambah-nambah bahasa Arab? Kenapa pakai hiya? Apakah boleh kita nambah bahasa Arab? Maksudnya kitabun, kitabah. Masjidun, masjidah. Hiya, hiya. Ana, anah. Anta, antah. Boleh gitu? Yang di belakang domir itu ya, Ustaz. Gimana? Hasil ya. Hak yang di belakang. Hak di belakang domir Mutasil. muttasil. Maf'ulun bih, Ustaz. Maf'ulun bih. Masya Allah. Ahsanta Pak Muji. Barakallahu fiik. Muhawalah jayidah. Usaha yang baik. Usaha yang bagus. Baik. Jadi hiyah, ha itu kata Pak Muji dhamir muttasil, dia bukan dhamir muttasil, bukan dhamir muttasil. Ini kita bahas. Hiyah, itu ha terakhir itu apa gitu. Jadi bukan dhamir muttasil agar kita tidak salah dalam bahasa Arab. Ada yang tahu ya ikhwan yang lain? Baik, itu memang sedikit yang tahu hukum tersebut. Tambahan Ustaz. Masya Allah. Ahsan. Thumma Abdul Harithi fi Zuwairiyah Ustaz. Umar bin Al-Harithi Fi Zuwairiyah, untuk mengikuti Juwairiyahnya Ustaz. Maka di situ ditambah haknya. untuk mengikuti Juwairiyah.
Ditambah. Bagus. Bagus. Untuk mengikuti Juwairiyah ditambahannya. Tapi hak itu hak apa? Hak tambahan. Bukan hanya hak tambahan. Bukan hanya hak tambahan. Yang lain di sini disebutkan hak itu apa? Hak akhir lisak. Hak akhir lisak. Untuk hak saktah namanya. Hak tambahan. Bisa hak tambahan. Bisa juga hak saktah. Apa itu hak saktah? Hak saktah itu kita menambahkannya untuk salah satunya seperti yang dikatakan ikhwan kita menyamakan saja Juwairiyah kemudian Ramlahiyah. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memakai hak seperti ini. Siapa yang tahu ikhwan? Wa ma adraka ma hiya, Ustaz. Masya Allah, ahsan. Wa ma adraka ma hiya. Ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa api neraka itu? Neraka hawiyah itu. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Asalnya wa ma adraka ma hiya atau wa ma adraka ma hi. Tapi di situ wa ma adraka ma hiya. Karena dia akhirnya ha. Ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Nah, itu namanya hak saktah. Di sini juga Masya Allah muallif mengikuti yang ada dalam Al-Quran Habibah wa ramlatun hiya. Nah, itu namanya hak saktah. Ini hakul akhir li sakt, namanya hak saktah. Ahsan. Barakallahu fiikum ya akhwan. Nah, ini dia tadi yang kita bilang Safiyah. Ketika Aisyah mengeluarkan keunggulannya, Ummu Habib Zainab mengeluarkan keunggulannya, akhirnya Safiyah sedih dan mengadu kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Summa dzakara al-'ashiratu faqal Safiyah. Tafadhalu ya ikhwan, iqra'u man Saat sebelum ini, jadi hak yang ini nggak ada artinya saja. Hak mana? Hak saktah ini tadi. Hak saktah itu. Nah. Hak saktah tidak ada artinya. Hanya saja dia itu untuk memperbagus, gunanya untuk memperbagus bahasa yang kita susun itu jadi bagus gitu. Jadi sejajar, jadi satu saja gitu. Dari syair bisa atau dari bahasa yang bagus juga, seperti Al-Quran. Dari arti dia tidak ada. Tapi kalau kita lihat banyak sekali bahasa Arab itu memiliki rahasia yang sangat tinggi ya kawan. Ada hak tapi dia memiliki arti yang agung. Ada hak, ini hak di sini dia memiliki susunan kata yang bagus. Ada hak dia memiliki arti yang agung. Dia hak juga sama seperti hak saktah, tapi gunanya bukan untuk memperbagus bahasa, tapi memperagung makna. Memperagung makna. Contohnya apa? Khalifah. Asal katanya khalif. Artinya laki-laki. Laki-laki, khalif. Pengganti laki-laki. Tapi kok yang kita kenal kok khalifah ya? Ada khalifah, khilafah. Khalifah. Nah, khalifah. Hak terakhirnya itu artinya keagungan. Jadi khalif pengganti. Khalifah pengganti yang agung. Keagungan. Asatid. Ustaz. Mana ada? Asatidah. Keagungan juga. Nah, itu intinya bahasa Arab ini memiliki rahasia
menyimpan rahasia misteri-misteri yang sangat indah. Maka itu salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Karena hanya bahasa Arab yang bisa menampung kalamullah yang sangat indah ini. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian summa dzakara al-'ashirah. Tafadhal ya ikhwan, yaqra ahadukum. Ana Ustaz. Tafadhal ya akhi. ثم ذكر العاشرة فقال صفية وهي صفية بنت حيي ابن أخطاب من بني إسرائيل من ذرية نبي الله هارون عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. أحسنت. طيب. طيب اقرأ selanjutnya terakhir. ثم ذكر الحادية عشرة وهي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فهؤلاء 11 زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك يا أخي قراءتك ممتازة يعني. طيب kita jelaskan ثم ذكر العاشرة. Kemudian istri Rasulullah SAW yang ke-10 yaitu Safiyah. Safiyah. Nah, Safiyah ini nama yang indah juga, Safiyah. Apa arti Safiyah ya ikhwan? Ada yang tahu arti Safiyah? Bukan bersih Ustaz. Masya Allah. Safiyah nah bersih, jernih. Safiyah artinya yang bersih dan yang jernih. Nah, Rasulullah SAW menikahi Safiyah. Wahia Safiyatu bintu Huyai bin Akhtab min Bani Israel min dzurriyyati Nabiyillahi Harun. Ya, dia itu identitasnya adalah Safiyah, anak dari Huyai bin Akhtab. Anak dari Huyai bin Akhtab. Nah, min Bani Israel, dan mereka dari kalangan Bani Israel. Mereka dari kalangan Bani Israel. Min dzurriyyati Nabiyillahi Harun. Dari anak keturunan Nabi Allah bernama Harun. Anak keturunan Nabi Allah bernama Harun. Masya Allah. Jadi Huyai bin Akhtab ini anak cucu keturunan Nabi Harun. Alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wat taslim. Sallallahu alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wat taslim. Nah, jadi ketika kita mengetahui bahwasanya Safiyah anak keturunan Nabi Harun, agak sedikit mengintip keunggulan Safiyah. Nah, akhirnya kita lanjutkan tadi. Baik, bagaimana pernikahan Rasulullah dengan Safiyah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Safiyah menikah. Jadi Huyai bin Akhtab kita ketahui pertamanya tinggal di Madinah. Huyai bin Akhtab kita ketahui pertamanya tinggal di Madinah. Kemudian karena memang orang Yahudi ini, Bani Israel ini sering memusuhi Rasulullah, sering mengganggu Rasulullah SAW, akhirnya Rasul usir mereka, usir dari Madinah.
salah satu yang terusir adalah Huyai bin Akhtab bersama keluarganya. Usir dari Madinah. Nah, semua berpencar, ada yang entah kemana. Nah, tapi Huyai bin Akhtab ketika diusir oleh Rasulullah SAW, mereka pindah ke Khaybar. Mereka pindah ke Khaybar. Mereka pindah ke Khaybar. Nah, sedikit yang pindah ke Khaybar. Salah satu yang pindah ke Khaybar itu adalah Huyai bin Akhtab. Akhirnya, seperti kita ketahui, Rasulullah yang berjalannya waktu akhirnya memerangi Khaybar. Dan jatuhlah Khaybar itu ke tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah yang dikatakan bahwasanya isi-isi Khaybar itu, kebun-kebun Khaybar itu milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Huyai bin Akhtab pun menjadi tawanan. Dan salah satu tawan adalah Safiyah. Akhirnya Safiyah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menjadi tawanan, akhirnya Safiyah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjalanan hidup tentang Huyai bin Akhtab dan Safiyah. Kemudian kita lanjutkan kisah kita ketika Safiyah tadi menangis mengadu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah langsung ajarkan Safiyah, wahai Safiyah, kenapa tidak engkau katakan kelebihanmu kepada mereka? Katakan, wahai Aisyah, wahai Zainab, aku termasuk wanita yang mulia yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bapakku Nabi, pamanku Nabi, dan suamiku pun Nabi. Bapakku Nabi, pamanku Nabi, suamiku Nabi. Siapa bapaknya? Bapaknya Nabi Allah bernama Harun. Siapa pamannya? Pamannya Nabi Allah bernama Musa. Siapa suaminya? Suaminya Nabi Allah bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keunggulan yang sangat langka didapat oleh seorang wanita. Itulah secercah kehidupan tentang Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, ummul mukminin Safiyah. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir ada namanya Thumma dzakara al-hadiyata asyrata. Kemudian yang ke-11, istri Rasulullah yang ke-11 ada namanya Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha. Inilah Maimunah bintil Harith. Inilah dia, statusnya adalah bibi Abbas, bibi Ibnu Abbas, bibi Abdullah bin Abbas. Maimunah bintul Harith adalah bibi Abdullah bin Abbas. Itu yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Itu yang membuat Abdullah bin Abbas sering tidur di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihuni oleh Maimunah bintul Harith. Nah, kapan Maimunah dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah menikahi Maimunah setelah haji. Setelah melaksanakan haji, Rasulullah menikahi Maimunah. Nah, disitulah yang berdebat para ulama. Karena Ibnu Abbas salah faham di situ. Ibnu Abbas mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunata wa hiya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji masih dalam keadaan muhrim, Rasulullah menikahi Maimunah, kata Abdullah bin Abbas. Bahkan akhirnya dibantah oleh Maimunah sendiri. La,
anna Nabi tazawwaja wa hiya halal. Nabi SAW menikahkan saya ketika Nabi sudah selesai dari hajinya. Setelah tahallul, bukan muhrim. Nabi selesai tahallul akhirnya baru menikahi Maimunah bintil Harith. Nah, berarti Rasulullah SAW menikahi Maimunah ketika Rasulullah SAW baru selesai melaksanakan haji. Nah, inilah kisah-kisah dari istri-istri Rasulullah SAW. Kita sebutkan nama-namanya dan kita kisahkan sedikit bagaimana sejarah tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya yang ke-11. Kemudian setelahnya akan kita sebutkan nama-nama yang wanita-wanita yang berada di sisi Rasulullah SAW, tapi dia bukan istri Rasulullah SAW, atau hanya budak atau hanya sementara, tidak dipertahankan oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah wafat. Yang dipertahankan oleh Rasulullah sampai Rasulullah wafat adalah yang kita sebutkan tadi. Masya Allah, inilah kehidupan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran inilah kehidupan panutan kita, kehidupan rumah tangganya, dan beginilah Islam yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Baik ya ikhwan, alhamdulillah kita berakhir pelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Yang tidak bisa kita jawab, kita jawab dengan wallahu a'lam. Dulu bagi yang ingin bertanya, silahkan dibuka mic-nya, langsung bertanya. Desa huna ke soal ya ikhwan. Tidak ada pertanyaan, semuanya jelas kayaknya ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan ya ikhwan, as'alukum, ana bertanya ke antum. Bagaimana? Apakah pelajaran-pelajaran yang lain sudah dapat soal 5? Ada 5 soal dari Google. Kalau untuk ini Ustaz, usul tafsir setiap hari ada soal Ustaz. Masya Allah. Usul tafsir. Oh, ya, nah, tapi yang lain belum ada sama sekali Ustaz. Baik, Masya Allah. Bukan untuk hadis ada Ustaz. Hadis sudah. Nah. Bukan setiap hari Ustaz, setiap pertemuan. Usul tafsir setiap pertemuan ya? Iya, setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan setelah selesai itu kirim link pertanyaan gitu. Nah, Ustaz. Masya Allah. Mujtahid nih. Mujtahid. Ustaznya Masya Allah. Baik ya ikhwan, insya Allah kalau ada waktu luang saya akan buat pertanyaan juga untuk antum. Insya Allah seperti biasa 5 dari apa? Dari Google apa ya ikhwan? Google Form ya? Google Form Ustaz. Nah. Jazakumullah khairan. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini anak agak sedikit sulit kan ya? Karena nanti antum kayaknya kelasnya dikasih pertanyaan yang mudah, gampang banget jawabnya, kayak picing mata gitu antum jawabnya. Benar nggak ya? Ustaz? Itu juga buatan Ustaz nyari. Ya kan? Ketika anak cerita ke antum ini semuanya rata-rata betul gitu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaannya insya Allah pakai bahasa Arab. Kemudian agak kita naikkan level pertanyaannya. Karena mau pengen lihat sebenarnya antum itu kekuatannya dari segi apa. Kan kemarin sudah bisa semuanya. Insya Allah kita naikkan level pertanyaan. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu dekat ini. Lebih dan kurang ana mohon maaf. Kita akhiri pertemuannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan.